Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu pada malam ini. Kami akan belajar di firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahami pelajaran ini dengan baik, agar kami dapat lebih baik lagi untuk menjalani hari-hari kami. Mohon ampun dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 11 April 2024. Dengan judul Sebuah Warisan Kasih. Bacalah Yohanes 13 ayat 35 dan 1 Yohanes 4 ayat 21. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Apakah yang diungkapkan oleh ayat-ayat ini dalam terang tantangan iblis terhadap pemerintahan Allah dalam pertentangan besar? Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang hakikat kekristenan yang sejati? Kasih adalah norma komunitas Kristen dalam beberapa abad pertama. Tertullianus menyatakan perbuatan-perbuatan kasih yang begitu mulia itulah yang membuat banyak orang memberitakan mereka kepada kita. Lihatlah kata mereka, bagaimana mereka saling mengasihi. Salah satu pernyataan kasih Allah terbesar ditunjukkan ketika dua wabah penyakit yang menghancurkan melanda abad-abad awal pada tahun 160 Masehi dan 265 Masehi. Orang-orang Kristen melangkah maju dan melayani orang-orang yang sakit dan sekarat. Wabah ini menewaskan puluhan ribu orang dan membuat seluruh desa dan kota hampir tidak memiliki penduduk. Pelayanan orang-orang Kristen yang tidak mementingkan diri sendiri, berkorban, peduli, dan penuh kasih memberikan dampak yang sangat besar dan bagi penduduk. Seiring berjalannya waktu, ribuan dan akhirnya ratusan ribu dan kemudian jutaan orang dan kekaisaran Romawi menjadi kepercaya kepada Yesus selama dua wabah ini. Kasih, kepedulian, dan perhatian yang terorganisasi dan tanpa pamrih terhadap orang sakit dan sekarat menciptakan kekaguman terhadap orang-orang percaya ini dan Kristus yang mereka wakili. Yang menggambarkan peristiwa bersejarah ini dengan sudut pandang yang baru dan lebih baik. Di dalamnya ia menggambarkan bagaimana selama epidemi kedua 260 Masehi, seluruh komunitas Kristen yang masih sangat Yahudi, Kristen menjadi pasukan perawat virtual, menyediakan kebutuhan dasar bagi komunitas yang menderita untuk bertahan hidup. Pada puncak epidemi kedua, sekitar tahun 260 Masehi, dalam sebuah surat Paskah, Dionysius menulis sebuah penghargaan panjang untuk upaya keperawatan heroik orang-orang Kristen setempat yang banyak di antaranya kehilangan nyawa saat merawat orang lain. Sebagian besar saudara-saudara kita orang Kristen menunjukkan kasih dan kesetiaan yang tak terbatas. Tidak pernah mementingkan diri mereka sendiri dan hanya memikirkan satu sama lain. Tanpa menghiraukan bahaya, mereka merawat orang-orang sakit, memenuhi setiap kebutuhan mereka dan melayani mereka di dalam Kristus. Dan bersama mereka meninggalkan kehidupan ini dengan tenang dan bahagia. Karena mereka tertular oleh orang lain dengan penyakit itu, menarik diri mereka sendiri ke dalam penyakit tetangganya dan dengan riang menerima penderitaan mereka. Apakah pesan yang jelas bagi kita di sini? Bagaimana kita belajar
untuk mati bagi diri sendiri, sehingga kita juga dapat mewujudkan semangat tanpa pamrih yang sama. Tidak mudah, bukan? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran ini. Biarlah kami juga Tuhan mau berkorban seperti umat-umat-Mu dulu, tidak mementingkan diri sendiri. Biarlah keegoisan itu dapat kami jauhkan dalam diri kami, dan kami menjadi bersatu, memiliki perasaan yang sama dan rela berkorban untuk para orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas pelajaran ini. Biarlah pelajaran ini menolong kami untuk meninggalkan keegoisan kami, dan kami dapat saling tolong menolong di antara umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ampun dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.